بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sujud adalah lambang dari penyerahan diri dan pengakuan kekuasaan seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita biasakan diri untuk membaca akan sebuah doa yang sangat singkat ini pada sujud terakhir di setiap sholat kita, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Karena barang siapa yang membaca akan kalimat ini satu kali di dalam sujud sholat, walau hanya pada sujud terakhir saja, niscaya semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga bersih. Jadi tubuhnya bersih dari dosa seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, simaklah video ini sampai sempurna. InsyaAllah akan menjadi amalan rutin bagi kita semuanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat merupakan ibadah yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh umat Islam, terutama sholat fardu, sebab sholat fardu adalah amalan yang pertama kali yang akan dihisab. Nah sahabat yang beriman, dalam sholat ini terdapat rukun wajibnya sholat, diantaranya sujud. Sujud juga merupakan cara paling efisien untuk mendekatkan diri antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sujud, posisi seorang hamba benar-benar menunjukkan kerendahannya di hadapan Rabb-Nya sebagai gerakan yang paling mulia karena disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dikutip dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika hamba tersebut sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini ada sebuah doa yang jika ada seorang membutuhkan sesuatu apapun kemudian dibaca dalam sujud terakhir, maka akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu sekedap saja. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat singkat ini, izinkan saya menyampaikan sebuah wasiat seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, seorang ulama kenamaan Timur Tengah, memberikan wasiat kepada kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Wasiatnya adalah untuk tidak meninggalkan 3 buah doa yang kita baca saat kita sujud, utamanya pada sujud terakhir. Mengapa di sujud terakhir saja? Mengapa di sujud yang kita pilih tempat lain? Tidak pada saat berdiri, tidak pada saat ruku i'tidal, duduk di antara 2 sujud. Karena sedekat-dekatnya hubungan kita seorang hamba dengan Khaliqnya, yaitu Allah, adalah pada saat kita sujud. Di dalam hadis disebutkan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajidun fa'aksirud du'a'a. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabb-Nya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Pada saat sujud itu kita diminta untuk banyak berdoa. Mengapa saat sujud? Saat sujud itulah hubungan kita seorang hamba dengan Allah paling dekat. Tidak ada yang lebih dekat dari itu, kata Nabi. Jika kalau kita ingin mendekatkan atau mengakrabkan hubungan kita dengan Allah, maka pada saat sujud maknanya adalah sangat besar kemungkinannya apa yang kita tuangkan, apa yang kita minta kepada Allah itu didengar oleh Allah. Di mana Syekh Abdul Aziz bin Baz mewasiatkan kepada kita untuk membaca 3 doa ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma
inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khatimah. Doa yang kedua yang dapat kita baca saat sujud terakhir adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bagi seorang muslim, wafat dalam keadaan husnul khatimah adalah sebuah kebanggaan. Lalu yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah aku rezeki taubat nasuha, atau sebenar-benar taubat sebelum wafat. Yang ketiga, doa yang diwasiatkan adalah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai sang pembolak-bolak hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk berdoa sebenarnya terdapat waktu terbaik di mana doa akan banyak dikabulkan oleh Allah. Antara lain adalah setelah sholat wajib, di sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah, kemudian pada waktu sujud terakhir. Doa waktu sujud adalah salah satu waktu terbaik dan mustajab, karena ketika sujud seorang akan merendahkan adanya kepasrahan kepada Allah sang pencipta dan pemilik kehidupan. Itulah sahabat yang beriman, 3 bacaan doa yang dapat kita baca saat sujud terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan saat sujud adalah waktu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hambanya kita dianjurkan untuk banyak memperbanyak doa kepada sang pencipta saat sujud terakhir. Demikian amalan yang dapat saya bagikan. Semoga video yang bisa saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.